Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera, salam ketemu kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan via online. Kali ini adalah pertemuan yang kedua. Semoga pembelajaran kali ini menemukan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada materi pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari pada poin A, yaitu hakikat hak asasi manusia. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang pada poin B, yaitu hak asasi manusia dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Oke. Hak asasi manusia dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Kalau kita lihat dari judulnya, misalnya dasar negara, berarti kalau dasar negara ya Pancasila. Konstitusi negara Indonesia itu apa? Konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang berikutnya adalah peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu, undang-undang itu dibuat oleh siapa sebenarnya? Kalau pertanyaannya, undang-undang itu dibuat oleh siapa? Nah, undang-undang itu dibuat oleh Presiden atas persetujuan DPR, atau sebaliknya, dibuat oleh DPR atas persetujuan Presiden. Nah itu. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia dalam dasar negara. Dalam dasar negara berarti Pancasila. Nah, sila pertama jadi hak asasi manusia dalam dasar negara. Dasar negara yaitu Pancasila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi silanya, dia contoh daripada sikap sila pertama itu adalah memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianut. Itu contoh hak asasi manusia sila pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk aplikasi kehidupan sehari-harinya apa? Pengakuan manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Bahwa manusia itu adalah makhluk individu antara individu satu dan individu yang lainnya. Manusia dalam hidupnya dikatakan sebagai makhluk sosial. Apa sih yang dimaksudkan dengan makhluk sosial? Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi dalam hidup manusia memerlukan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Contoh, antara siswa dan guru. Itu adalah makhluk sosial. Guru memerlukan siswa, siswa memerlukan guru. Ataupun pakaian yang kita gunakan atau kita pakai. Kita memerlukan penjahit. Penjahit memerlukan pembeli. Ya, itu contoh manusia adalah makhluk sosial sebagai aplikasi daripada sila kedua. Kita lanjut pada sila ketiga. Persatuan Indonesia. Bentuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia mempunyai harkat martabat yang sama.
manusia punya harkat, martabat yang sama. Setiap orang punya harkat dan martabat yang sama, punya hak, punya kewajiban, punya hak untuk dihormati, dan punya kewajiban untuk menghormati orang lain. Tidak diinjak harkat dan martabatnya oleh orang lain. Itu sebagai bentuk pengaplikasian kita dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan sila ketiga. Bahwa setiap manusia itu punya harkat dan martabat yang sama. Tidak membedakan suku, agama, ras, apapun. Ataupun jenis kelamin, oh dia ini perempuan, jadi punya haknya lebih rendah daripada laki-laki. Tidak. Sesungguhnya adalah manusia mempunyai hak yang sama di dalam bidang apa saja. Sedangkan yang berikutnya adalah sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Ini sudah diatur di dalam Pancasila. Nanti juga dipertegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang punya hak menyampaikan pendapat, berbicara, baik itu lisan maupun tulisan, ataupun berkumpul membentuk organisasi. Dan hak untuk bermusyawarah itu diatur di dalam undang-undang. Dan negara harus menjamin itu. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil terhadap sesama. Pembangunan itu sifatnya adil dan merata. Adil terhadap sesama manusia. Dengan cara apa? Menghormati hak-hak orang lain. Jangan kita pengen dihormati, tetapi tidak menghormati hak orang lain. Insya Allah, ini menghormati hak-hak orang lain. Jadi selain punya hak asasi manusia, kita juga punya kewajiban asasi manusia. Ya, itu ingat, tidak cuma hak asasi manusia, tetapi kita juga punya kewajiban asasi manusia. Baik, itu hak asasi manusia dalam Pancasila. Mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Kita lanjut, hak asasi manusia dalam konstitusi negara. Ya, kalau kita belajar tentang konstitusi negara, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti yang dikemukakan tadi. Jadi ada pada pasal 28A sampai dengan pasal 28C itu semua yang mengatur tentang hak asasi manusia. Di situ dikatakan pada pasal 28 dari A sampai J, nanti bisa untuk lebih jelasnya saya tidak perlu menjelaskan di sini. Nanti memakan waktu dan sia-sia kita buang energi kita maupun kuota paket data Anda untuk menonton hanya karena mendengar penjelasan saya. Tetapi di dalam buku Undang-Undang Dasar itu sudah ada dari pasal 28 dari A sampai dengan J yang memuat tentang hak asasi manusia. Jadi di situ mulai dari hak mengungkapkan pendapat, baik lisan maupun tulisan, berpolitik, hak asasi untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan, dan lain-lain.
itu semua sudah diatur di dalam pasal 28. Jadi bolehlah nanti Anda bisa melihat, membuka pasal buku Undang-Undang Dasar tersebut. Nanti pada pertemuan berikutnya juga kita akan, ya nantilah saya ngetes. Kita tatap muka. Apa sih bunyi pasal 28A dan seterusnya. Oke, itu sekedar informasi saja dalam pasal 28. Sedangkan yang berikutnya, ya, hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita ditanya tadi itu hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan, jadi apa sih dasar hukum hak asasi manusia? Yaitu dasar hukum hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Saya ulangi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah dasar hukum Undang-Undang HAM. Di dalam dinyatakan bahwa hak untuk hidup. Yang pertama itu hidup dulu. Hidup dulu baru yang lain-lainnya. Kalau tidak hidup, tidak bisa nuntut yang lain. Tuh, contoh. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang hak untuk hidup setiap warga negara. Selain itu, pada yang keduanya, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Jadi selain di dalam Undang-Undang pasal 28 tadi, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dari A sampai Z, juga di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Itu tidak, selagi sesuai dengan adat istiadat dan sesuai dengan gereja. Silakan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Setiap orang mengembangkan diri. Kembangkan bakat hobi Anda, entah itu menyanyi, melukis, ataupun keahlian Anda dalam dunia modeling dan lain-lain. Itu negara menjamin. Yang berikutnya adalah hak memperoleh keadilan. Keadilan itu banyak lah. Keadilan untuk mendapatkan layanan publik, keadilan untuk mendapatkan pekerjaan, boleh tes PNS, boleh calon jadi presiden, keadilan untuk memperoleh pengakuan di depan hukum, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah hak atas kebebasan pribadi. Ya, kebebasan pribadi, misalnya hak kalau ada uang untuk membeli rumah, membeli mobil atau kendaraan sepeda motor apa saja, itu hak. Atau hak untuk mencari pasangan, itu hak. Yang berikutnya adalah hak atas rasa aman. Rasa aman tanpa didiskriminasi atau diancam oleh orang lain. Yang berikutnya adalah hak atas kesejahteraan. Ya, memperoleh pekerjaan dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Tuh. Untuk mengatur rumah tangganya. Hak turut serta dalam pemerintahan. Nah, misalnya jadi PNS atau jadi menteri, jadi presiden, wakil presiden,
hak dalam bidang misalnya jadi anggota dewan, anggota DPR, MPR, DPD, ataupun jadi hakim, jaksa, ataupun polisi, TNI, dan lain-lain. Ya. Itu hak. Yang berikutnya adalah hak sebagai wanita itu diakui yang punya hak yang sama seperti seorang pria. Jadi tidak ada yang membedakan hak antara pria dan wanita. Sesungguhnya pria dan wanita itu adalah punya hak yang sama. Hidup sama. Hak untuk menjadi presiden ya sama. Menjadi anggota dewan ya sama. Tergantung yang terpilih atau tidaknya. Oke. Yang berikutnya adalah hak anak. Anak juga punya hak. Ya, sama seperti pada umumnya orang dewasa. Namun kadang anak ini menjadi sasaran daripada tindakan kriminal. Sering kita dengar terjadi kekerasan terhadap anak. Orang tua mukul anak atau mendapat korban kekerasan, korban pelecehan seksual. Makanya di sini ada Komnas Perlindungan Anak. Biasanya ada Komnas Perlindungan Perempuan, Komnas Perlindungan Anak. Nah itu untuk melindungi hak wanita maupun hak anak. Karena mereka ini rentan sekali terjadi korban kekerasan, diskriminasi oleh orang lain, baik itu terhadap wanita maupun terhadap anak. Tidak ada Komnas Perlindungan laki-laki. Ya karena laki-laki itu bukan menjadi korban, tetapi sering menjadi pelaku. Nah itulah dia. Ya. Hak asasi manusia itu adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Ya, yang membuktikan Indonesia adalah negara hukum adalah segala sesuatu tindakan pelanggaran apapun harus diselesaikan secara hukum, bukan main hakim sendiri, bukan main pengadilan di tempat. Ketemu pencuri, perampok, tangkap rame-rame, pukul, lalu bakar hidup-hidup. Itu adalah contoh salah satu tindakan kriminal yang bertentangan dengan negara hukum. Ya, kita lanjut pada kategori hak asasi manusia dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ ada hak pribadi atau kalau dalam bahasa kerennya itu adalah personal right. Hak apa saja dalam bidang pribadi, misalnya hak untuk berpendapat, hak untuk memeluk agama, hak untuk memilih, atau hak untuk memilih pasangan dan seterusnya. Itu hak pribadi atau personal right. Yang berikutnya adalah politik, hak dalam bidang politik, atau kalau dalam bahasa kerennya itu adalah political right. Ya. Kalau hak dalam bidang politik atau political right, itu contohnya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Selanjutnya adalah hak dalam bidang ekonomi, atau dalam bahasa kerennya itu adalah property right. Property right, yaitu hak seseorang untuk hidup sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Yang keempat adalah hukum, hak dalam bidang hukum. Bahwa setiap orang punya hak dalam bidang hukum. Misalnya, diperlakukan secara sopan, diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Dia memiliki asas praduga tak bersalah. Dan yang berikutnya adalah, contohnya adalah hak untuk mendapatkan penasihat hukum atau pengacara apabila dituntut di muka pengadilan. Yang berikutnya adalah hak dalam bidang peradilan, bahwa setiap orang di muka pengadilan punya hak yang sama. Ada peradilan yang memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang. Yang berikutnya adalah sosial budaya atau sosial kultural, bahwa setiap orang punya hak untuk mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Seseorang punya hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, atau seseorang punya hak untuk mengembangkan budaya. Itulah kira-kira kategori hak asasi manusia dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah kira-kira materi pembelajaran kita pada sub pembahasan yang kedua, pada bagian B. Jadi kalau kita mereview kembali materi pelajaran ini, ada beberapa macam hak asasi manusia dalam bidang pribadi, politik, ekonomi, hukum, peradilan, sosial, dan budaya. Semoga materi pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa belajar dan memahami materi ini, sehingga ketika beberapa pertemuan lagi kita akan mengadakan latihan maupun ulangan harian. Meskipun bersifatnya online di dunia maya, tapi saya yakin kalian akan mengikutinya dengan serius. SMK bisa, SMK hebat, salam sehat, jaga jarak, social distancing. Bye-bye.